Anda menyangkal segala hal yang mengatakan bahwa tidak ada itu pembungkaman suara-suara kritis kebebasan sipil, tapi faktualnya teman-teman aktivis menghadapi itu di lapangan. Enggak, yang ditangkap oleh SMRC itu bukan aktivis, masyarakat. Betul. Kenapa masyarakat takut? Saya jawab ya, ya gimana Anda nggak takut kalau orang seperti Jerings yang cuma mengatakan bahwa ID itu kacungnya WHO bisa masuk penjara. Kalau seorang dosen di Saiful Mahdi di Aceh bisa ditangkap cuma gara-gara dia mengkritik fakultasnya. Kalau seorang Baik Nuril bisa masuk penjara gara-gara dia menyebarkan kepada... Oh, saya ngerti maksud Anda. Artinya masyarakat itu takut mengutarakan sesuatu itu tidak melulu tentang yang kritik pemerintah. Nah, saya mau bilang gitu. Jangan kemudian semua disalahkan kepada Jokowi dan pemerintahannya dong. Karena Jokowi adalah orang yang justru memberi contoh teladan yang sangat baik bagaimana seharusnya menjadi seorang presiden. Dihajar apapun, dihina apapun, dia terima. Oke. Kalau gitu sebentar ya, SMRC. Bung Muklis, ketakutan masyarakat untuk mengutarakan sesuatu itu untuk mengkritik pemerintah atau apapun. Karena contoh-contoh yang dikatakan oleh Bung Ade Armando nggak semuanya tentang kritik pemerintah loh. Ya, yang memang ketakutan itu umum. Jadi karena tidak spesifik takut bicara karena ada efeknya. Jadi ada ketakutan yang bisa saya bilang sebenarnya secara umum ya. Karena kalau itu bisa dapat serangan dari siapapun. Mengkritik satu kesebelasan bisa didoxing sama supporternya. Bisa juga gitu ya? Ya, betul. Oke. Ya, Asvin. Kalau pernyataan dari Bung Ade tadi kan seolah-olah polisi nggak punya pimpinan, gitu. Gimana? Kalau pernyataannya seperti tadi, semua jangan disalahkan Jokowi. Berarti kan di atas polisi nggak ada pimpinan lagi, tinggal Tuhan. Padahal ada Jokowi, presiden. Kebetulan namanya Jokowi. Sebelum besok-besok bisa namanya ganti presiden. Tidak ada kementerian di antara polisi dan presiden. Dan itu bukan, jangan salahkan saya, memang begitu tata negara Indonesia. Asfi nggak nangkap. Anda mau mengatakan jangan lepas tangan dong sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Ya, artinya kepala negara itu tanpa mencampuri penegakan hukum, dia harus selalu punya politik penegakan hukum di mana-mana. Misalnya, banyak negara-negara di Eropa punya penodaan agama. Apakah dipakai oleh polisinya? Tidak. Itu politik penegakan hukum, itulah penjalanan demokrasi. Dan tentu saja sebagai polisi, sebagai presiden, pimpinan polisi, dia bisa mengarahkan Kapolri, kamu perlu bikin pelatihan yang lebih bagus dong. Kamu perlu bikin ini dong, kementerian ini bantu polisi dong, bikin pembenahan HAM di dalam. Dan itu kan bisa dilakukan oleh presiden. Jadi pembenahan bukan satu-satu kasus per kasus yang kita hargai juga. Pak Presiden memberikan kepada Pak Saiful Mahdi, kita hargai itu. Tapi lebih dari itu pembenahan sistem. Ya. Jadi gini, jadi semua kasus yang saya sebut tadi, itu adalah pangkal persoalannya adalah kekacauan pasal tentang pencemaran nama baik, penghinaan atau penodaan agama di Undang-Undang ITE. Tidak dong, kan ada revisi Undang-Undang ITE sudah bilang mengacu kepada pasal 310. Itu sudah ada revisi pertama, ada di penjelasan revisi Undang-Undang pertama Undang-Undang ITE. Oke. Sudah ada itu. Susahnya kalau kita ngobrol dipotong-potong jadinya saya belum sempat menjelaskan apa yang ingin saya katakan. Penonton nggak akan ngerti apa yang saya katakan. Saya ulang nih ya. Yang saya katakan persoalan-persoalan tersebut terjadi akibat kelemahan Undang-Undang ITE. Nah sekarang pertanyaan Asfi adalah kalau gitu Presiden harus melakukan sesuatu dong. Jelas, justru karena itulah dia sekarang berusaha merevisi Undang-Undang ITE. Jelas, karena itulah dia membentuk SKB 3 Menteri. Dan SKB 3 Menteri itu secara sangat jelas mengatakan bahwa, hey polisi, kamu itu jangan kalau orang datang ke kamu dan mengadu bahwa saya tersinggung kayak Jerings itu, ya. Padahal orang itu sekedar cuman menyatakan pendapatnya tentang sesuatu, polisi jangan ngurus itu. Langsung ditolak, langsung dicari jalan damai dan seterusnya. Jadi justru Presiden Jokowi saya itu, ya, Presiden Jokowi yang saya dukung itu memang melakukan langkah-langkah untuk mengkoreksi. Ya. Emang intinya bukan Presiden Jokowi yang salah. Intinya adalah ada institusi yang lain yang tidak mendengarkan atau mengamalkan apa yang menjadi arahan Presiden. Atau Undang-Undang ITE-nya, Rosi. Enggak, Undang-Undang ITE itu kan ada penjelasan ya. Di revisi pertama itu ada penjelasan bahwa pencemaran nama baik itu mengikuti kepada 310 KUHP dan 310 KUHP ayat 3 sudah mengatakan itu bukan pencemaran nama baik kalau itu untuk kepentingan publik. Ya. Begitu. Dan sebetulnya kan kemudian Presiden bisa mengatakan karena undang-undangnya sudah ada, wahai polisi, kamu kan bawahan saya ya, gitu. Kan ada undang-undang. Apakah salah Presiden meminta suatu lembaga negara tunduk kepada undang-undang? Ya. Prof. Edi.
Nah, justru ketika ASFI mengatakan undang-undang ITE itu sudah direvisi, revisi itu justru tambah kacau. Karena apa? Maksudnya Kacau. betul, soal lain. Kacau karena apa? Defamation atau penghinaan atau belediging itu dalam KUHP itu ada 6. Dalam penjelasan undang-undang ITE yang direvisi, justru mereduksi 6 jenis penghinaan itu menjadi 1, yaitu smart, menista. Nah, itu yang tidak dipahami. Jadi seakan-akan Tidak dipahami oleh masyarakat, termasuk juga ketika dikatakan oleh Presiden ini pasal karet. Ketika Presiden dalam Rapim TNI Polri mengatakan itu pasal karet, sebetulnya kalau dalam konteks pidana, Presiden hendak menyatakan bahwa pasal itu tidak mengandung asas lex serta, bahwa ketentuan pidana itu harus jelas. Jadi memang sumbernya bukan pada persoalan penegakan hukum oleh polisi, oleh profesionalisme aparat penegak hukum semata, tapi faktor undang-undang itu memberi peranan yang amat sangat penting karena undang-undang ITE itu 100% adalah multitafsir. Jadi justru penjelasan undang-undang ITE dalam revisi undang-undang ITE yang membuat kekaburan. Bayangkan ada 6 jenis penghinaan, tetapi dalam revisi yang tahun 2016 kalau saya tidak salah, itu hanya pada 310 KUHP. 310 KUHP itu hanya 1 jenis penghinaan. Nah, itu yang kemudian menimbulkan multi interpretasi. Karena Presiden memahami itu betul, sehingga mengapa sampai dalam Rapim TNI Polri 15 Februari, Presiden mengatakan ini pasal-pasal karet. Makanya mengajak DPR untuk melakukan revisi. Kurang apa coba?